Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahmatul Azizah dengan NIM 23010222038. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hutang piutang. Hutang juga diartikan sebagai kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun di luar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan pada pihak lain. Dalam perjanjian akord, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada debitur atau muqtarid dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Jadi, dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah suatu transaksi di mana merupakan akad saling membantu dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Selanjutnya, syarat dan rukun hutang piutang. Dalam hutang piutang terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat hutang piutang sendiri ada 3. Yang pertama, akid. Akid yaitu orang yang berhutang piutang, yakni terdiri dari muqtarid, pemberi utang, dan muqtarid, penerima utang. Orang yang berutang dan memberi utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak yaitu yang pertama, orang tersebut telah sampai umur atau dewasa, berakal sehat, orang tersebut mau dan bisa berpikir. Syarat yang kedua, ma'qud alaih. Ma'qud alaih yaitu barang yang diutangkan. Untuk itu, objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaan, mengakibatkan musnahnya benda utang. Yang kedua, dapat dimiliki. Yang ketiga, dapat diserahkan pada pihak berutang. Yang keempat, telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Selanjutnya, syarat yang ketiga adalah sigot al-akad. Sigot al-akad yaitu ungkapan ijab dan qabul atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksanakan suatu akad barang yang diutangkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad adalah yang pertama, besarnya pinjaman, yang kedua, sifat pinjaman, yang ketiga, pinjaman. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang dalam hutang piutang. Berikut ada beberapa contoh hal pada umumnya dilarang dalam hutang piutang. Yang pertama, pinjaman ilegal. Pinjaman ilegal merupakan utang piutang yang melibatkan praktik ilegal seperti pinjaman retainer dengan suku bunga yang tidak sah. Yang kedua, hutang judi. Hutang judi merupakan hutang yang timbul dari perjudian ilegal atau tidak sah, termasuk taruhan olahraga yang ilegal. Yang ketiga, hutang dengan tingkat suku bunga yang tidak wajar. Tingkat suku bunga tidak wajar atau ekspoliatif dapat dianggap ilegal. Yang keempat, hutang palsu atau penipuan merupakan hutang piutang yang terlibat dalam penipuan hutang, seperti mengklaim hutang palsu atau meminta pembayaran pada hutang yang tidak pernah ada. Yang kelima, praktis penagihan yang tidak etis, seperti ancaman, pelecehan, atau pemerasan dilarang dalam Undang-Undang Konsumen di banyak negara. Yang keenam, hutang yang melibatkan barang terlarang seperti narkotika atau senjata ilegal. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.